Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Angelika Dedespiani dengan NIM 2303045037 dari program studi Sistem dan Teknik Informasi ingin mempresentasikan mengenai implementasi e-government Indonesia sebagai penilaian untuk mata kuliah e-government. Oke, pertama-tama saya ingin menjelaskan apa itu e-government. E-government adalah pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan, terutama dalam memberikan layanan kepada masyarakat secara digital. Melalui e-government, proses administrasi yang sebelumnya dilakukan secara manual dapat diubah menjadi sistem berbasis online yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, e-government juga bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas karena setiap proses dapat dipantau secara sistematis. Dengan adanya sistem ini, interaksi antara pemerintah, masyarakat, dan instansi lain menjadi lebih mudah dan terintegrasi. Secara umum, e-government merupakan bagian dari transformasi digital untuk menciptakan layanan publik yang lebih modern dan responsif. Selanjutnya, saya menguraikan tujuan dan manfaat dari e-government sendiri. Kita mulai dari tujuan. Tujuan utama dari e-government adalah meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan transparan. Dengan sistem digital, pemerintah dapat memberikan layanan yang lebih cepat dan mudah untuk diakses oleh masyarakat. Selain itu, e-government juga bertujuan untuk mendukung transformasi digital dalam pemerintahan agar lebih modern, efektif, dan mampu mengikuti perkembangan teknologi. Lalu, dari manfaat e-government sendiri, dapat dirasakan langsung oleh masyarakat maupun pemerintah. Layanan menjadi lebih cepat dan praktis karena dapat diakses secara online. Masyarakat tidak perlu datang langsung ke kantor pemerintah sehingga dapat menghemat waktu dan biaya. Selain itu, akses terhadap informasi menjadi lebih mudah, dan masyarakat dapat lebih aktif berpartisipasi dalam memberikan masukan terhadap layanan publik. Selanjutnya ada implementasi e-government Indonesia. Di Indonesia sendiri, implementasi e-government sudah mulai berkembang melalui berbagai layanan berbasis online. Pemerintah telah melakukan digitalisasi dan dalam berbagai aspek, seperti pelayanan administrasi dan penyediaan informasi publik. Banyak instansi yang sudah memiliki website dan aplikasi sendiri sebagai sarana pelayanan. Hal ini menunjukkan adanya upaya transformasi menuju pemerintahan digital, meskipun pelaksanaannya belum sepenuhnya optimal dan masih membutuhkan pengembangan lebih lanjut. Contoh nyatanya dapat dilihat dari layanan pajak online yang memungkinkan masyarakat melaporkan dan membayar pajak secara digital. Selain itu, sistem administrasi kependudukan seperti pembuatan KTP dan KK juga mulai dilakukan secara online di beberapa daerah. Pemerintah daerah juga menyediakan aplikasi layanan publik untuk mempermudah masyarakat dalam akses layanan. Portal informasi pemerintah menjadi saran utama untuk memperoleh informasi resmi secara cepat dan mudah. Lalu, di sini ada permasalahan umum dalam implementasi e-government Indonesia. Meskipun sudah banyak perkembangan, implementasi e-government, terkhusus di Indonesia sendiri, masih menghadapi berbagai masalah. Satu masalah utamanya adalah sistem yang belum terintegrasi antar instansi, sehingga layanan menjadi terpisah-pisah. Selain itu, kualitas layanan digital juga belum merata di seluruh daerah. Masih terdapat wilayah memiliki keterbatasan akses terhadap teknologi dan jaringan internet, sehingga belum semua masyarakat dapat merasakan manfaat e-government secara maksimal. Lalu, setelahnya ada kritik dari dimensi people. Dari sisi people, masih banyak aparatur pemerintah yang belum memiliki kemampuan digital yang memadai, sehingga penggunaan sistem belum optimal. Selain itu, literasi digital masyarakat juga belum merata, terutama di daerah terpencil. Hal ini membuat sebagian masyarakat kesulitan dalam menggunakan layanan digital. Ditambah lagi adanya resistensi terhadap perubahan dari sistem manual ke digital yang membuat proses implementasi berjalan lebih lambat. Oke, selanjutnya ada kritik dari dimensi proses. Dari sisi proses sendiri, birokrasi di Indonesia masih tergolong kompleks meskipun sudah menggunakan teknologi. Banyak proses yang belum disederhanakan sehingga tetap terasa berbelit-belit.
Selain itu, sistem yang digunakan oleh masing-masing instansi seringkali tidak terintegrasi. Kurangnya koordinasi antar instansi menyebabkan pelayanan menjadi tidak efisien dan kurang optimal. Lalu yang terakhir adalah kritik dari dimensi teknologi, di mana dari sisi teknologi masih banyak sistem e-government yang memiliki performa rendah, seperti lambat diakses atau sering mengalami gangguan. Tampilan website dan aplikasi juga sering kurang ramah pengguna, sehingga menyulitkan masyarakat dengan terkhusus dengan masyarakat dengan literasi rendah. Selain itu, terdapat kesenjangan infrastruktur digital antara wilayah, di antara perkotaan serta pedesaan. Masalah keamanan data juga menjadi perhatian yang seharusnya penting karena berkaitan dengan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Baik, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.